Bikin heboh, Jorge Lorenzo sebut bakat Maverick Vinales lebih hebat ketimbang Valentino Rossi dan Marc Marquez. Bikin heboh, Jorge Lorenzo sebut bakat Maverick Vinales lebih hebat ketimbang Valentino Rossi dan Marc Marquez. Ya bosku, juara dunia MotoGP 3 kali, Jorge Lorenzo, melontarkan pernyataan mengejutkan mengenai potensi mantan rivalnya, Maverick Vinales. Lorenzo, yang baru saja mengumumkan kerjasama sebagai pelatih Vinales, yakin bahwa Top Gun julukan Vinales memiliki bakat alami yang jauh melampaui beberapa pembalap yang pernah memenangkan gelar juara dunia di kelas utama, seperti Valentino Rossi dan Marc Marquez. Vinales yang memulai debut MotoGP pada tahun 2015 sempat dicap sebagai calon juara dunia. Namun, setelah melakoni sejumlah musim bersama Suzuki, Yamaha, Aprilia, dan kini KTM T3, Vinales baru mengumpulkan 10 kemenangan di balapan utama. Talenta murni Vinales setara The Magnificent Four. Menurut Lorenzo, talenta murni yang dimiliki Vinales seharusnya sudah cukup untuk bersaing di perebutan gelar. Ia percaya, jika pembalap dengan bakat yang lebih sedikit mampu berjuang meraih gelar, tidak ada alasan bagi Vinales, yang memiliki bakat lebih hebat, untuk tak bisa merebut gelar juara dunia MotoGP. Dia adalah salah satu dari 5 atau 6 rival terkuat yang saya miliki, terutama ketika dia pindah ke Yamaha, kata Lorenzo di podcastnya, melansir dari Crash. Setelah tes Sepang, pada 2017, dia benar-benar mengintimidasi, tambahnya. Lorenzo mengenang betapa menakutkannya Vinales saat awal pindah ke Yamaha. Lorenzo bahkan menempatkan Vinales sejajar dengan para pembalap elit di era mereka, yang ia sebut sebagai The Magnificent Four atau Five. Dalam hal talenta murni, Maverick selalu seperti 4 atau 5 pembalap hebat, Lorenzo, Valentino Rossi, Marc Marquez, Dani Pedrosa, Casey Stoner. Dalam hal kecepatan murni, dia tidak perlu iri pada siapapun, lanjut Lorenzo. 2. Keunggulan bakat di atas Rossi dan Marquez. Lorenzo mengakui hanya Casey Stoner yang mungkin memiliki kelebihan khusus atau talenta murni yang lebih unik dibandingkan Vinales. Namun, bagi Lorenzo, talenta murni Vinales sejajar, bahkan tidak kalah, dengan nama-nama besar lainnya. Dia tidak perlu iri pada Valentino Rossi, Dani Pedrosa, atau bahkan Marc Marquez atau saya, sambung Lorenzo. Pembalap asal Spanyol itu lantas menggunakan logika keberhasilan pembalap lain sebagai motivasi bagi Vinales. Ia berharap kemitraan mereka dapat menyalurkan talenta besar Vinales menjadi konsistensi gelar. Saya selalu mengatakan kepadanya, jika pembalap dengan bakat dan kecepatan alami yang lebih sedikit berhasil berjuang untuk kejuaraan dunia, mengapa dia tidak bisa, pungkas Lorenzo. Vinales melalui MotoGP 2025 sebagai pembalap baru di KTM T3. Sayangnya di musim perdananya itu, Vinales sama sekali tidak finish di podium dan mengakhiri kompetisi di urutan ke-18. Selanjutnya di tahun keduanya bersama tim satelit KTM tersebut, Vinales menargetkan hasil yang lebih baik. Ia bahkan merekrut Lorenzo sebagai pelatih balapannya demi bisa bersaing di barisan terdepan lagi. Jelang MotoGP 2026, kontrak Marc Marquez dan Ducati memanas. 2027 jadi tanda tanya besar. Ya bosku, hingga saat ini, ketidakpastian mengenai status kontrak Marc Marquez untuk tahun 2027 terus menjadi dilema yang mendominasi pembicaraan di kubu Ducati. Dominasi Marc Marquez musim ini begitu brutal, sampai-sampai Ducati menjadikan perpanjangan kontraknya sebagai prioritas nomor 1. Namun, pada tahun 2027, akan ada perubahan besar pada regulasi MotoGP, yakni dengan mesin 850 cc, yang menciptakan ketidakpastian bagi semua pembalap.
Ada kemungkinan perpanjangan kontrak tahunan akan dipertimbangkan, menghindari kontrak durasi panjang, untuk antisipasi terjebak dalam proyek yang mungkin saja tidak lagi kompetitif. MotoGP versi baru yang akan datang, hanya dalam waktu kurang dari setahun, bentuk dan kelengkapan motor akan berubah. Peran aerodinamika akan berkurang, distribusi konsesi akan didefinisikan ulang, mesin, dan pemasok ban akan berubah. Ducati saat ini, menampilkan dirinya sebagai tolok ukur, tetapi tidak ada yang dapat menjamin, akan mempertahankan peran ini dalam skenario baru. Marc Marquez akan berusia 32 tahun, Februari mendatang, terikat kontrak selama 2 musim lagi, tanpa mengetahui apakah motor Ducati, akan tetap menjadi yang terbaik atau tidak, jelas ada risikonya. Di usia segitu, setiap keputusan kontrak memiliki bobot besar, dan dapat menentukan sisa karirnya. Ducati sudah berulang kali menegaskan, bahwa perpanjangan kontrak juara dunia 9 kali itu, sangat penting untuk rencana jangka pendek mereka. Gelar MotoGP 2025 yang diraihnya, tentu akan berpengaruh besar dalam nilai kontrak. Dan Borgo Panigale, tidak mungkin akan menerapkan kebijakan gaji super lagi saat ini, kecuali Jorge Lorenzo. Perpanjangan 1+1, dalam kondisi seperti sekarang ini, Marc Marquez dapat memilih opsi 1+1, seperti banyak pebalap lainnya, yakni kontrak 1 tahun dulu, lalu lihat kondisi aturan baru, barulah putuskan langkah berikutnya. Memilih kontrak 1 tahun, bukan berarti ketidakpercayaan terhadap Ducati, melainkan tanda bahwa ambisinya masih tinggi. Marquez tidak butuh janji manis, jangka panjang untuk merasa aman, toh dia tidak pernah menyembunyikan keinginannya, untuk mengakhiri karirnya bersama Honda, di mana mereka akan siap menyambutnya kembali dengan tangan terbuka. Apapun pilihannya nanti, bursa transfer MotoGP bakal heboh. Comeback Marc Marquez setelah cedera, pebalap asal Cervera ini, dijadwalkan akan kembali menunggangi Desmosedici, saat tes Sepang di awal Februari. Ini bisa jadi momen kunci, untuk pengambilan keputusan di masa mendatang. Rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau. Setelah balapan, orang-orang membicarakan, apa yang dilakukan Aprilia lebih baik, apa yang KTM lebih baik. Dan seringkali lupa apa keunggulan motor kita sendiri, katanya beberapa waktu terakhir. Semua pebalap Ducati berharap, bagian depan motor Ducati bisa ditingkatkan, menurutku kita bisa sedikit meningkatkan feel, bagian depan motor lebih oke. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa bagian belakang tetap sangat penting, kita harus mencari kompromi, motor yang seimbang dan kompetitif di semua 22 balapan, bukan hanya 5 seri saja, tegas rekan Pecco Bagnaia itu. Kondisi fisik Marc pun tidak perlu dikhawatirkan, pada bulan Januari, ia bisa menyelesaikan tes privat, dengan motor balap sebelum terbang ke Malaysia. Saya mengikuti jadwalnya, baik ronsen maupun CT scan yang dilakukan sesuai waktu dan kebutuhan. Namun sejauh ini proses pemulihannya berjalan sangat baik.